Halo Wahyudi, silakan. Nah, ini adik Wahyudi nih. Silakan Wahyudi. Baik, terima kasih. Malam. Selamat malam juga, Bang. Pak. Siapkan dulu air minum, biar jangan biar jangan ngos-ngosan. Baik, ya. Sebelum terima kasih naikkan saya. Baik, sedikit menambahkan tadi yang barusan Bapak ngobrol terkait dengan Islam dengan Muslim. Memang di Al-Quran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu digambarkan Muslim. Nah, artinya Muslim sebelum itu adalah dia yang menuhankan satu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Cuman memang tidak disebutkan dia Islam. Nah, Islam itu hadir di zaman Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Nah, perbedaan Muslim dengan Islam di masa zaman Nabi Muhammad yaitu kalau Muslim orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tapi kalau Islam, selain dia beriman mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi dia melaksanakan 5 di dalam hadis itu dia sholat, ya rukun Islam. Nah itu dikatakan Islam. Tapi kalau dia tidak melakukan itu tidak dikatakan Islam. Nah seperti itulah perbedaan antara Muslim dengan Islam. Menambahkan ya, kau cerdas. Kau cerdas. Yang tadi itu Oon. Mana ada? Kalau Muslim agamanya apa Muslim? Muslim itu ya itu tidak, memang Allah tidak menyebutkan bahwa Muslim itu adalah agama. Cuman adalah kita di orang manusia yang berserah diri atau menuhankan satu Tuhan. Kita yang awal yang akhir. Sekarang orang Islam. Sekarang ada agama Islam. Ya, pengikut Islam disebut apa? Pengikut Islam. Tidak ada kalimat pengikut Islam, adalah pengikut Muhammad. Semua perintah atau Muhammad. Agama Islam. Ya, agama Islam. Ya. Pengikut agama Islam disebut apa? Penganut agama Islam disebut apa? Dan saya katakan ya Islam sudah agama. Maksudnya disebut apa lagi? Iya. Pengikut agama Islam itu dinamakanlah Muslim. Oh, tidak bisa. Kan Muslim kan didefinisikan orang yang beriman kepada Allah dan Muhammad. Tapi hanya sebatas itu. Nah, Islam adalah orang sudah beriman kepada Allah dan Muhammad dengan cara dibuktikan dengan tadi itu yang rukun iman 5 tadi, yang sholat, puasa, zakat, haji. Pelengkap Islam. Terima kasih. Ya. Berarti nabi-nabi zaman dahulu tidak ada yang Muslim karena tidak pernah beriman kepada Muhammad. Saya tidak beriman kepada Muhammad. Saya katakan beriman kepada Muhammad setelah Nabi Muhammad lahir, setelah Nabi Muhammad diutus. Nah, sebelum Nabi Muhammad diutus, definisi Muslim adalah yang beriman, bertauhid kepada satu Tuhan, monoteisme. Ya, saya katakan Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Sesuai dengan bahasa daerah tempat masing-masing. Ya, misalnya kayak di Yahudi, Yahweh, misalnya kayak gitu. Tapi kan itu definisi Yahweh itu Tuhan satu. Tahu kau pengikut Baal, Tuhannya satu, namanya si Baal. Itu juga Muslim. Tapi tadi tuh definisinya bisa tergantung bahasa daerah masing-masing. Tapi kalau definisi pencipta langit dan bumi, dia yang awal, dia yang akhir, dia tidak terbatas, dia maha melihat, maha kuasa, tak terbatas kekuasaannya, itu bisa dikatakan ya itu monoteisme, bertuhan. Yang Muslim bisa dikatakan Muslim. Iya, dia bertuhan. Tuhannya itu pencipta, Tuhannya itu maha dahsyat. Mana ada orang menyembah Tuhannya tidak maha dahsyat? Mana ada orang menyembah Tuhannya tidak maha pencipta? Banyak contoh orang menyembah berhala ada, menyembah pohon-pohon ada, menyembah matahari ada, tidak maha kuasa. Semua. Penyembah batu pun, penyembah pohon pun pasti mengatakan Tuhannya itu pencipta langit dan bumi. Tapi faktanya batu itu tidak pencipta langit dan bumi, kan gugur. Seperti ada orang menyembah manusia, tidak pencipta langit dan bumi, gugur. Berarti mendefinisikan sembahannya salah, tidak benar. Gugur dari mana? Semua orang penyembah batu pasti mengatakan Tuhan kami bukan batu ini. Tuhan kami ada di sorga. Cuman batu ini kami gunakan sebagai arah untuk menyembah Tuhan kami. Kok bilang itu tidak penyembah satu Tuhan? Berarti dia bukan menyembah batu. Itu hanya sudah simbol saja. Nah, itu kepandai. Ya saya maksudkan adalah benar-benar batu. Itu kepandai. Nah, Tuhan para penyembah batu ini dikatakannya lah maha pencipta. Bukan batu itu Tuhan kami, tapi ada yang di sorga, dia maha pencipta katanya. Iya, menciptakan langit dan bumi, segala isinya. Iya. Padahal dia kalau tidak ada batu itu tidak bisa sampai kepada Tuhannya. Jadi dia itu sudah menyembah batu, menyembah Tuhan. Kalau tidak menyembah batu, tidak bisa bertuhan. Batu itu misal seperti apa contoh misalnya menyembah batu seperti apa, Pak? Biar kita mendefinisikan. Contohnya seperti yang ada di Jepang. Ada batu itu gini bentuknya lonjong. Disembah-sembahnya itu. Ketika ditanya, kau menyembah batu? Oh enggak, ini hanya
perwakilan Tuhan kami. Kalau kami tidak menyembah ke arah batu ini, tidak bisa kami menyembah Tuhan kami, katanya. Berarti sepakat. Kalau menyembah, kenapa? Karena itu kan yang batu. Menyembah Tuhan langsung kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang satu. Karena begini deh, karena faktanya kalau batu itu nggak ada, mereka nggak bisa menyembah Tuhan. Harus ada batu itu, baru mereka bisa menyembah Tuhan, gitu loh. Kalau itu saya nggak sepakat, nggak benar. Kenapa nggak sepakat? Berarti kau pembela para penyembah batu. Enggak membela. Kalau dia menyembah batu itu salah. Kalau dia langsung menyembah kepada Sang Pencipta langit dan bumi, itu benar. Langsung. Nah, dia nggak bisa menyembah Tuhan karena dia nggak tahu Tuhan di mana. Maka dibuatlah batu penunjuk arah Tuhan. Jadi kalau dia gini sama batu itu, sampai dia kepada Tuhan doanya. Nggak bisa. Pertanyaan di mana itu tidak tepat. Kenapa kata demikian? Kan Tuhan saya katakan kemarin tidak bertempat. Contoh begini sederhana. Kan Bapak selalu menemikan Tuhan. Itu kan Tuhanmu. Begini saya tanya. Sebentar deh, kita nggak bicara Tuhanmu, kita bicara umum dulu. Kalau Tuhanmu nantilah. Paham ya? Jadi penyembah batu ini, kalau nggak ada batu itu mereka nggak bisa nyembah Tuhan. Karena Tuhan mereka nggak tahu di mana. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, tapi ada. Nah, batu inilah cara mereka untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Semua penyembah batu gitu, menyembah pohon juga gitu. Saya tidak sepakat, tidak setuju itu. Itu salah. Karena kan Tuhan pencipta kan. Itu kan kalau kenapa kau enggak? Kenapa kau enggak setuju? Itu kan kepercayaan orang. Saya menghargai, tapi bagi saya tidak sependapat. Tapi saya menghargai. Kenapa? Karena kau enggak sujud kepada batu gitu. Alasanmu apa? Karena kau tidak sujud kepada batu untuk menyembah Tuhan, begitu? Karena batu itu makhluk, kenapa harus pakai batu? Oh, luar biasa kau, Dek. Luar biasa. Memang aku setuju dengan kau. Makanya, betul. Saya pun gitu, Dek. Ngapain aku harus sujud kepada batu untuk menyembah Tuhan? Karena batu itu makhluk. Luar biasa. Iya. Terkait dengan tadi kemarin kita nanyakan Tuhan di mana. Contoh misalnya udara itu kan tidak tahu di mana, tapi kan ada. Nah, seperti Tuhan, adanya alam semesta. Tahu aku ini. Dek, udara ada di sini. Udara ada di sini. Di mana? Sini mana? Ini. Mana tunjukkan? Ini dekat aku ini. Mana? Lihat layarku ini. Ini terasa sama aku ada udara. Enggak ada. Mana? Enggak ada. Kayak apa bentuknya? Kayak apa bentuknya? Tunjukkan bentuknya. Bentuknya kayak udara. Ini terasa ada. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa bantah. Itulah kami itu menyembah Tuhan kami. Alam semesta dengan segala isi. Sekarang bicara Tuhanmu toh. Sorry. Sekarang bicara Tuhanmu toh. Oke, silakan. Silakan kabarkan kepada kami Tuhanmu bagaimana. Silakan. Ya, Tuhan kami ya sederhana untuk memahami. Udara tadi kita tidak bisa menggambarkan seperti apa bentuknya, di mana pas posisinya, tapi kita bisa merasakan dia ada. Kita bisa bernapas. Nah, begitulah Tuhan kami. Kami tidak bisa menunjukkan di mana bentuknya karena di mana. Berarti Tuhanmu, Dek, berarti Tuhanmu serupa makhluk dong. Udara kan makhluk. Itu supaya mudah memahaminya aja. Ini ilmu filsafat. Iya. Bukan berarti Tuhan. Jadi untuk memahami Tuhanmu, Jadi untuk memahami Tuhanmu, lihatlah udara. Bahwa udara itu tidak melahirkan gitu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu tidak umpama, misalnya udara itu kan tidak berbentuk, tidak di mana posisinya. Itu hanya umpama saja. Saya tidak mengatakan Tuhan sampai jauh-jauh ke situ beranak segala macam, tidak. Sederhana, tidak sesuatu semua. Udara itu tidak ada. Udara itu bisa ditangkap. Contohnya oksigen dimasukkan tabung. Tuhanmu bisa ditangkap berarti. Kalimat ditangkap itu sudah keterbatasan. Pertanyaan tidak logis. Ada pertanyaan filsafat begini, Bang. Dek, selagi kau menggambarkan Tuhanmu dengan sesuatu makhluk, itu namanya terbatas. Iya, betul, enggak sepakat. Tapi kalau sifatnya, kekuasaannya bisa digambarkan karena itu yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an kan. Dengan logika. Dek, sekarang aku mau bertanya. Kalamullah itu makhluk atau bukan? Kalau itu memang beberapa ulama ada yang berdebat, ada yang mengatakan makhluk, ada yang mengatakan tidak. Tapi saya tidak mau membahas terlalu dalam. Bagi saya memang dikatakan makhluk, tidak juga, dikatakan tidak makhluk, tidak juga. Itu saya tidak tahu tepatnya. Yang pasti ulama masih memperdebatkan. Kalau kalam itu kan itu perkataan. Apakah perkataan makhluk tidak? Walau alam. Tapi ketika sampai ke dunia, kalimat itu gimana ya? Ya dikatakan makhluk, anggap aja makhluk supaya manusia bisa memahaminya. Seperti itu kalau saya menyimpulkannya. Ya. Al-Quran itu makhluk atau bukan, deh? Al-Quran itu makhluk apa bukan? Itu kan Al-Quran kan yang kalimat-kalimat itu kan. Saya anggap aja itu makhluk karena untuk kita mudah memahaminya.
Kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Kau tadi bilang kalamullah itu makhluk. Berarti yang keluar dari Allah, kalamullah itu posisinya di mana, Dek? Di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Ketika dia sudah keluar ya, tidak, ketika sudah keluar ya, pertanyaannya kayaknya nggak logis juga pertanyaannya. Ketika sudah keluar jadi makhluk, jadi di luar. Tapi ketika dia di luar, anggap ya, ada nggak Allah mau menciptakan dengan kalamullah? Semua yang di alam semestanya kan dengan alam itu kan perkataan kun fayakun, ya. Dengan kalamullah, maka jadilah. Berarti makhluk menciptakan makhluk. Tuhanmu tidak mencipta. Tidak, saya katakan Tuhan kan pencipta langit dan bumi. Gimana, Bang? Loh, tadi kau bilang kalamullah itu makhluk. Terus Tuhan mencipta dengan kalamullah. Berarti makhluk menciptakan makhluk. Astaga. Kan sudah keluar dari dirinya di dunia untuk dimana manusia. Itu kan makhluk. Ya, Tuhan tadi ya sudah mengeluarkan kalimat kalamullah, firman-Nya. Jadi makhluk untuk mudah dipahami manusia sebagai makhluk. Seperti itu. Bukan berarti, Dek, kan itu makhluk itu keluar dulu, namanya kalamullah. Ketika makhluk itu keluar, jadilah makhluk. Kan begitu? Makhluk, pertanyaannya tidak logis. Tidak logis. Contoh. Saya berbicara, keluar suara saya. Suara saya ini adalah makhluk. Kemudian contoh saya bilang, jadilah spidol. Nah, kan keluar suara saya, ini makhluk. Maka akibat suara saya ini terciptalah spidol. Ya, betul. Nah, berarti yang menjadikan spidol ini kan suara saya. Iya. Terus? Ya udah, berarti makhluk adalah sang pencipta. Tidak, saya katakan tadi pencipta itu tidak makhluk, berbeda. Ya, kalamullah kan menciptakan segala sesuatu. Atau tangan menciptakan segala sesuatu. Itu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalam itu kan firman, kalimat-kalimat. Kalau menciptakan segala sesuatu itu Allah. Dengan apa Allah mencipta, Dek? Dengan kekuasaan dirinya, kun fayakun. Apa mau dia buat? Jadi maka jadilah. Dengan firman Allah kan, dengan kalamullah kan. Melalui firman-Nya. Ya. Nah, jadi tanpa firman itu dia bisa nggak menciptakan? Bisa, kalau dia mau. Contohnya apa? Kalau contoh sih saya belum tahu, tapi kalau dia mau menciptakan apa dia mau tanpa bersuara pun dia bisa. Contohnya apa? Berarti PR-mu ya, tulis sekarang di buku kau. Ada nggak yang diciptakan Tuhan, Allahmu, tanpa melalui kun fayakun atau firman? Paham ya? Tapi gantian saya lagi bertanya, kan ini kan sama ini kan Pak Rudi terus silakan. Ya, silakan. Nah, kemarin Pak Rudi kan mengatakan bahwa pencipta itu Tuhan itu maha pencipta. Sekarang saya katakan Yesus itu pencipta atau tidak? Yesus itu pencipta. Apa buktinya? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 ayat 3, Dek. Nah, karena di situ dikatakan karena di situ dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, maka kita beranjak ke Kejadian 1 tentang penciptaan. Maka kita lihatlah dengan apa Allah mencipta, dengan firman. Maka benarlah Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya adalah firman. Iya, betul. Ada awal mulanya lah firman, kata-kataan, menjadilah makhluk, ya kan? Tapi kita bicara logis ya, bicara rasional ya. Sebelum lahir Nabi Isa alaihissalam, di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, pencipta langit dan bumi siapa? Penguasa langit dan bumi. Pencipta langit, ya. Kalau kau tanya pencipta langit dan bumi itu Bapa di sorga. Terus kalau kau tanya dengan apa dia mencipta? Dengan firman. Tanpa firman, dengar dulu ya. Tanpa firman dia tidak menciptakan apa-apa kecuali manusia. Ya, berarti kan yang menciptakan adalah kan Allah atau Yahweh, ya kan? Iya. Tapi dia mencipta dengan apa? Dia mencipta dengan firman. Kalau dia bisu, dia nggak bisa menciptakan langit dan bumi deh. Nggak ada apa-apa jadi. Kalau bisu. Iya, betul. Tapi yang intinya menciptakan adalah kan sang firman Allah Subhanahu Wa Taala itu kan.
Yang satu itu yang awal yang akhir kan. Berarti kan itu yang pencipta langit dan bumi. Berarti yang Yesus ini kan manusia, fakta dan data kan seperti itu. Berarti gugurlah dia dikatakan. Aku buat kau satu contoh. Ya, oke. Ya, tunggu dulu. Aku buat kau satu contoh. Ada mesin pencetak roti. Ya. Siapa yang mencetak roti ini? Coba, siapa yang mencetak roti ini? Yang apa namanya itu? Yang mengoperasikan mesin tersebut. Nah, ya kan ada pembuat mesin. Aku misalnya pembuat mesin. Aku kan tidak bisa menciptakan roti tanpa mesin itu. Paham ya? Ya. Nah, berarti roti ini bisa ada karena ada mesin ini. Paham? Ya begitu juga Tuhan. Tuhan memang pencipta. Tapi tanpa firman-Nya, dia tidak bisa menciptakan apapun. Ya betul, sepakat. Sepakat ya. Tapi kan berarti kan di sini kan Yesus bukan pencipta kan? Betul tidak? Yesus kan firman Tuhan. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh firman Tuhan. Berarti kan anggap aja firman tadi seperti alat tadi kan. Tapi kan yang hakikat sesungguhnya yang menciptakan itu adalah sang yang mengoperasikan alat tersebut, yaitu kita anggap aja Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan. Satu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Betul kan? Betul. Jadi Dek, Tuhan kami itu tidak bisa mencipta langit dan bumi kalau bisu. Tuhan kami itu tidak bisa mencipta langit dan bumi kalau tidak berbicara. Paham ya? Ya udah. Jadi mana lebih kuat Tuhan Bapa atau firman-Nya? Itu sama. Karena kalau tanpa firman tidak bisa tercipta sesuatu. Paham ya? Kecuali manusia. Tapi manusia pun difirmankan dulu baru dicipta. Iya. Jadi Yesus apalagi pertanyaanmu? Jadi Yesus Bapak mendefinisikan di sini adalah kalimat-kalimat Allah tuh ya. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya, betul. Di dalam Kristen firman itu ada 3. Ya. Pertama firman yang diucapkan Tuhan seperti kepada Nabi. Kedua firman yang diucapkan Tuhan di dalam hatinya seperti di Kejadian 6. Yang ketiga firman yang dituliskan Tuhan itu sendiri seperti yang tertulis di dalam 2 loh batu. Nah, firman yang bersama-sama dengan Allah itu dinamakan Allah. Firman yang di 2 loh batu bukan dikatakan Allah. Tetapi firman, kalau loh batu aku nggak tahu namanya, kalau kertas, kitab. Kalau loh batu ya loh batu. Paham ya? Oke, baik. Berarti firman bersama-sama dengan Allah bersama dengan firman-Nya. Baru menjadi Yesus itu ya? Konsepnya. Ya. Firman bersama dengan roh Allah. Dengar dulu. Firman bersama roh Allah kan sumber kehidupan janin Yesus itu dari roh Allah. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Paham ya? Berarti pada waktu itu Allah tidak menjadi manusia, berarti tidak ada Allah berarti pada waktu hilang Allahnya. Berarti Tuhan pernah tidak menjadi Tuhan ya? Loh kan bukan pada waktu itu Allah nggak ada. Kan firmannya yang jadi manusia. Berarti Allah tetap ada dong berarti? Memang ada. Memang ada. Contoh deh. Jadi Tuhannya Allah atau Yesus? Contoh. Di telinga saya ada suara. Suara ini kupanggil Wahyudi. Wahyudi, suara Wahyudi ini bisa sampai kepadaku karena ada si Wahyudi yang bersuara. Ya. Paham ya? Nah, si Wahyudi bisa bersuara karena dia hidup. Ya. Kehidupan si Wahyudi dibangun dari roh Tuhan. Paham ya, Wahyudi? Halo? Ya. Nah, jadi suara ini aku mengatakan Wahyudi bukan kepada kau. Bukan kepada rohmu, karena aku nggak tahu kau siapa, aku nggak lihat. Tapi kepada suaramu ini. Inilah si Wahyudi suara. Tapi sosok sesungguhnya dia adalah daging atau manusia. Paham ya? Kurang paham sih kayak apa konsep-konsep seperti itu sih. Kayak apa ya? Tapi kan fakta Coba sekarang pelan-pelan kita buat ya. Suaraku ini, suara yang di telingaku ini memperkenalkan diri dia adalah si Wahyudi. Paham ya? Maka aku menyebut suara ini Wahyudi. Paham? Bisa apa konsep-konsep yang lain gitu susah untuk dipahami.
Itu paling gampang, Dek. Karena manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya aku mencontohkan itu. Tuhan dulu, Dek, berfirman ke dunia kan tidak nampak wajah. Tapi Ya, hanya didengar Nabi kan suara. Suara. Hah? Iya betul-betul suara. Maka, Dek, dengar. Maka ketika suara itu sampai ke telinga Nabi, dia mengaku dia adalah Tuhan. Maka Nabi mengatakan, iya Tuhan. Padahal Tuhannya nggak ada. Yang ada suaranya. Paham? Paham. Nah, suara ini dinamakanlah si Wahyudi. Suara itu dinamakanlah Tuhan. Dijawabnya Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, mendefinisikan suaraku itu namanya firman. Ini didefinisikan suara ini namanya Wahyudi. Paham? Oh, itu oleh Yesus gitu. Oleh Wahyudi lah. Jangan ke Yesus dulu. Oh, tergantung orang. Gampang sekali loh, Dek. Jangan kau pikirkan Yesus dulu. Nah, manusia biasa pun mendefinisikan suara itu kan bisa Tuhan, ya kan? Atau dari manusia, atau lain selain daripada Tuhan. Kan tergantung manusianya suara itu. Entah itu setan atau jin dan sebagainya. Iya. Tapi kan Tuhan sudah memperkenalkan dirinya. Coba kau baca surah Al-Qisas ayat 30. Coba. Biar lebih gampang kau mengerti. Coba. Saya buka Al-Qur'annya sebentar. Bahasa Indonesianya aja kalau susah. Ya. Kalau kurang paham bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Al-Qur'an. Bisa Pak bantu bacakan juga. Harus saya cari Quran saya mana Quran. 28. Surah 28 ayat 30. Iya, tapi antara Al-Quran saya di mana aplikasi Al-Quran sebentar ya. Ada. 28 ya Al-Qisas ayat 20 Pak ya. Surah 28 ayat 20. 30. Ayat 30. Baik, sebentar 30. Ya. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Terus kenapa ayat ini, Pak? Ya, coba kau baca sekali lagi. Dari sebatang pohon. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa. Apa dari sebatang pohon itu keluar? Coba dengar. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Terus, kenapa? Nah, yang mengaku Tuhan itu yang mana sekarang? Yang mengaku Tuhan itu yang mana? Apakah lembah? Apakah batang pohon? Ataukah tanah? Itu sumber suaranya dari sebelah lembah, sebelah pohon. Tapi tidak dikatakan bahwa itu adalah Tuhan. Ya kan, kalau kita aku nggak tanya, Dek. Ya. Aku bukan tanya, bilang itu adalah Tuhan. Maksudku, sumber suara itu apakah dari pohon, apakah dari pinggir lembah, atau dari tanah yang diberkahi? Posisinya di tanah yang diberkahi, ada lembah, ada pohon. Situlah keluar sumber suara. Iya. Nah, sumber suara itu keluar dari sebatang pohon. Pohon ini terletak di lembah, di atas tanah yang diberkahi. Iya. Paham ya? Iya. Oke. Nah, kenapa ada keluar dari situ kalimat aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Di sini kan pada waktu itu posisi Nabi Isa kan di situ. Maka untuk mendatangkan Tuhan, memelihat Tuhan pada waktu itu. Keluarlah sumber suara Tuhan dari sebelah situ pada waktu itu. Kupermudah. Ya. Mengapa Allah SWT untuk menyatakan dirinya kepada Musa menggunakan media pohon? Coba. Agar mudah dipahami. Dipahami. Oke, gini aja aku ulang. Apakah Allah bisa menggunakan media pohon untuk menyampaikan atau menyatakan dirinya adalah Allah? Kalau dari redaksi kalimat di sini bisa jadi mau lewat mana pun bisa, mau lewat batu bisa, mau apapun bisa, sesuai dengan firman-Nya. Buat nabi dari manusia bisa, buat apa aja bisa. Ya. Kalau kau bilang manusia bisa, begitulah Yesus. Tuhan menyatakan dirinya melalui manusia. Tapi dengan perkataan, aku adalah Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu.
katamu aku Tuhan dan Guru, benar. Paham ya, Dek? Tapi kan faktanya dia manusia, seperti tadi pohon, tapi kan faktanya pohon tetap pohon, tidak bisa dikatakan Tuhan. Gimana, Pak? Mau gimana pun sumber suara kan dari sebatang pohon, tetap ya pohon tetap pohon, tidak bisa dikatakan Tuhan, seperti itu. Isa, mau dikatakan seperti apapun, tetap fakta dan data dia adalah manusia. Oke. Nah, buka ayat selanjutnya. Buka ayat selanjutnya. Apa kata Musa? Silakan. Di ayat 31-nya, Pak. Ya. Ayat 33 atau ayat 33? Ayat 31 saya mulai, Pak, ya. Ketika Musa mulai apa? Berbicara. Sebentar ya, aku ngirim pesan sama orang. Oke, di ayat 33 saya bacakan ya. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku." 31 lah, 31. Oh, 31, oke. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka ketika dia Musa melihat bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dan dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut, sungguh engkau termasuk orang yang aman. Masuklah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekaplah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang fasik." Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka." Oke. Nah, dengar, Dek. Ya. Ketika Musa berkata, "Ya Tuhanku." Ya. Saat itu Tuhan ada di situ berkata dari mana? Kan dari pohon. Oke. Terus? Kenapa Musa menjawab, "Ya Tuhanku"? Ya, untuk sumber suara tersebut, apa salahnya? Karena suara itu bersama-sama dengan Allah. Kalau suara itu bersama-sama pohon, nanti Tuhanmu jadi pohon. Gini, Pak. Tuhanmu kan nggak ada di situ. Gini, Pak, kan sudah saya katakan, kita dibatasi bahwa Tuhan tidak berbentuk, tidak bertempat. Ketika Bapak mengatakan Tuhan firman yang bersama dengan Allah tidak tepat, maka definisi Tuhan yang tidak bertempat tadi akan batal. Tidak masuk. Maka saya katakan, jangan samakan zat Tuhan menurutmu, ciptaannya. Menurutmu, suara yang keluar dari pohon itu berasal dari pohon atau berasal dari Allah? Medianya lewat pohon, tapi hakikat sesungguhnya dari Allah. Nah, kan paham kau. Iya. Makanya suara itu saat keluar berasal dari Allah. Atau dalam bahasa kami, bersama-sama Allah. Paham nggak? Tidak bisa juga. Contoh misalnya ada orang nelpon dari jauh, misalnya dari luar negara. Sampai suaranya kepada saya lewat HP. Apakah orang ada di situ? Kan tidak juga, Pak. Hanya HP-nya sumber suara, media suara. Logikanya seperti itu, Pak. Wahyudi. Dengar dulu, Wahyudi. Sekarang kau bersuara kepadaku, kau dari Jawa Tengah. Sudah. Aku di Riau. Iya. Suaramu ku dengar dan ku katakan Wahyudi. Kenapa ku dengar dan ku katakan Wahyudi? Karena suaramu ini bersama-sama dengan kau. Artinya kau yang mengucapkan langsung. Yang paham nggak? Langsung, tapi posisinya suara saya tidak ada di situ. Saya tidak ada di sumber suara tersebut. Itu tidak. Betul, begitulah Tuhan. Iya. Begitu juga lah Tuhan. Maka dikatakan firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Kenapa dia suara bersama-sama ya Wahyudi, maka suara ini kunamakanlah si Wahyudi. Ya Wahyudi, ku bilang, ya Wahyudi, paham nggak? Kalau saya, tapi saya tetap menghargai penguasa Bapak, tapi logika saya tidak bisa masuk seperti itu. Tapi saya tetap menghormati. Ya nggak apa-apa. Oke lah.